Shalom. Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini, hari Rabu, kita kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat, Mahkota Pemenang. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Kami akan belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya, serta membawa iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, saat ini kita berada di program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Saudaraku, Yohanes menjelaskan Yesus sebagai anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kita boleh membaca dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-14. Kata untuk mahkota adalah Stephanos. Itu adalah mahkota pemenang. Ketika seorang atlet menang dalam perlombaan, dia akan diberikan sebuah Stephanos, yaitu mahkota kehormatan, kemuliaan, kemenangan. Dan kita harus mengetahui bahwa Yesus juga pernah mengenakan mahkota duri. Ini melambangkan rasa malu dan ejekan. Dia pernah dihina dan ditolak oleh manusia. Dia dicaci maki, diejek, diludahi, dipukuli, dan dicambuk. Tetapi sekarang dia memakai mahkota kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, bila kita membaca dalam kitab Wahyu 14 ayat 15 dan Markus 4 ayat 26 sampai 29, kita menemukan kesamaan tentang seorang malaikat keluar dari hadirat Allah dalam kemuliaan bait suci. Allah melihat kepada malaikat itu dan berkata, "Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Malaikat itu terbang dari bait suci kepada Yesus dan menyatakan dengan suara nyaring, "Sudah waktunya, tuaian sudah masak. Pergilah dan dapatkanlah anak-anakmu dan bawa mereka pulang." Yesus menggunakan ilustrasi dari pertanian berulang kali dalam Perjanjian Baru. Pada lebih dari satu kesempatan, dia menggunakan simbol dari tuaian yang matang untuk mengilustrasikan pertumbuhan benih Injil dalam kehidupan umat-umatnya. Saudaraku, dengan bertunasnya benih itu melukiskan permulaan dari kehidupan rohani, dan pertumbuhan dari tanaman itu adalah gambaran yang elok mengenai pertumbuhan kerohanian. Seperti dalam alam, demikian pula dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Itu harus kita ingat, bahwa tidak ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus tumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya itu sunyi dan tidak diketahui, tetapi terus menerus. Demikianlah perkembangan kehidupan kerohanian. Dalam keadaan sunyi dan tidak diketahui, tetapi pertumbuhan kerohanian itu terus bertumbuh. Pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna. Namun jika maksud Allah dipenuhi bagi kita, akan ada kemajuan yang tetap. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita bertambah banyak,
pengalaman kita semakin luas, dan pengetahuan kita bertambah, maka kita harus mengingat yang terpenting adalah pertumbuhan kerohanian. Saudaraku, pematangan biji berwarna keemasan mewakili semua orang yang diubahkan oleh kasih karunia, dimotivasi oleh kasih, dan menjalani kehidupan yang patuh pada kemuliaan nama Kristus. Hati mereka menyatu dengan hati Kristus, dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ini mengingatkan kita bagaimana penting di dalam hidup kita, yaitu pertumbuhan rohani. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami di pelajaran hari Rabu. Kiranya melalui pelajaran ini, iman kami pun semakin bertumbuh. Banyak sekali pelanggaran kami, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Berkat Tuhan selalu Tuhan berikan kepada semua pemirsa Bakti Channel. Yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka sebagaimana Tuhan kehendaki. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Rabu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.